Video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk akuntansi perusahaan jasa. Soalnya sebagai berikut ya, ada perusahaan PT ABC. Di sini perusahaannya bergerak di bidang jasa angkutan yang beroperasi sejak tahun 2017. Lalu di sini ada transaksinya untuk bulan Juni 2017. Kita lihat nanti transaksinya satu per satu. Yang diminta di sini adalah agar kita menunjukkan pengaruh setiap transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi untuk setiap tangga transaksi dalam bentuk tabel. Di sini kita sudah dibantu, disediakan tabelnya. Ya, ada kolom tangga, transaksi, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Asetnya terdiri ada kas, piutang usaha, perlengkapan, kewajibannya yaitu utang usaha, ekuitasnya yaitu modal. Ya, di sini kita ingat kembali ya materi tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, setiap transaksi perusahaan itu senantiasa berpengaruh pada perubahan dari minimal ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu bisa mempengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas. Ya, ingat lagi persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ya, aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kalau aset ini berarti kan sumber dayanya perusahaan. Nah, sumber daya perusahaan itu dari dua sumber, yaitu bisa dari kewajiban atau bisa dari ekuitas ya. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam kelancaran aktivitas produksi, konsumsi, atau pertukaran. Jadi, aset merupakan kapasitas yang dimiliki perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan menghasilkan bagi perusahaan yang bersangkutan. Kalau kewajiban adalah klaim atas aset tertentu. Klaim atas aset tertentu itu maksudnya seperti utang ya. Utang ini kan timbul dari misalnya dari pinjaman uang untuk operasional perusahaan, atau utang itu timbul dari pembelian barang dagangan atau perlengkapan yang dilakukan secara kredit yang digunakan untuk membantu kegiatan perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik itu merupakan klaim pemilik atas semua aset yang ada di perusahaan, yang dihitung dengan cara menotalkan semua aset dan dikurangi dengan kewajiban. Jadi kalau total aset yang dimiliki perusahaan akan menjadi klaim daripada kreditor dan klaim dari pemilik. Kalau klaim dari pemilik adalah sisa dari klaim kreditor. Jadi kewajiban lebih dulu diprioritaskan. Jadi kalau kewajibannya sudah selesai kita tunaikan, kewajiban kita kepada kreditor, maka hak klaim atas aset baru bisa diakui atau diklaim oleh pemilik ya. Baik, kita kembali ke soal. Kita akan menganalisis setiap transaksi yang ada, lalu kita akan catatkan ke tabel persamaan akuntansi yang sudah disediakan. Kita akan lihat satu-satu ya transaksinya. Yang pertama adalah transaksi tanggal 2. Tanggal 2, transaksinya perusahaan menerima uang ya. Jadi ketika ada suatu soal dan ada transaksi yang harus yang menjelaskan tentang kejadian, kita menganalisisnya dengan hati-hati supaya kita bisa mencatatkannya ke persamaan dasar akuntansi, atau nantinya ketika kita menjurnal itu kita tidak melakukan kesalahan dalam mencatat transaksi tersebut. Kesalahan pencatat itu kan tidak hanya sekedar salah dalam bentuk angka ya atau pencatatan nilai nominal, tapi bisa juga kesalahan ketika kita salah menginterpretasikan dari transaksi tersebut. Ketika kita salah, maka
pencatatan ke akunnya atau ketika kita catat di akunnya menjadi salah dan hasil akhirnya pun menjadi salah. Jadi di sini perusahaan menerima uang tunai, udah jelas uang tunai ya, dari pemilik sebagai tambahan modal sebesar 80 juta. Berarti uang kas kita akan bertambah karena kita menerima uang tunai dari pemilik dan modal perusahaan pun menjadi bertambah sebesar 80 juta rupiah. Maka kita akan catat transaksi tanggal 2, setoran modal sebagai setoran modal. Tunai berarti kas kita bertambah 80 juta. Lalu modal perusahaan juga bertambah sebanyak 80 juta. Lalu untuk transaksi tanggal 4, dibeli perlengkapan. Oke, di sini jelas perlengkapan yang dibeli ya. Perlengkapannya berupa bahan bakar dan oli kepada SPBU Jaya Raya senilai 6.800.000. Jadi total perlengkapan yang dibeli adalah 6.800.000. Dari jumlah tersebut sebesar 2.800.000 dibayar tunai. Jadi yang menggunakan tunai adalah 2.800.000. Selebihnya secara kredit. Berarti kalau kredit akan muncul utang ya. Berarti kita akan catat transaksinya untuk tanggal 4 Juni, pembelian perlengkapan. Di sini tidak ada, ini kasnya 2.800.000 ya, berarti kas kita berkurang 2.800.000 karena perlengkapannya dibeli. Lalu perlengkapan, saldo perlengkapan bertambah sejumlah perlengkapan yang dibeli, 6.800.000. Selebihnya dibayar secara kredit, berarti muncul kewajiban atau utang usaha. Utangnya sebesar jumlah perlengkapan yang dibeli dikurangi dengan jumlah kas yang sudah dibayarkan. Jadi hutangnya adalah 4 juta rupiah. Setelah selesai, kita coba tulis saldo yang terbarunya ya. Setelah ada transaksi ini, kita lihat saldonya, kas kita menjadi berkurang ya. Lalu perlengkapan kita bertambah 6.800.000, utang usaha kita bertambah 4 juta, modalnya 8 juta. Diingat kembali persamaan dasar akuntansi, aset, harta sama dengan kewajiban dan ekuitas, ditambah ekuitas. Berarti sisi aset ini 84 juta harus sama dengan sisi kewajiban tambah modal. Di sini sudah sama ya, kewajiban tambah modalnya 84 juta, asetnya juga 84 juta. Supaya terlihat ada bedanya, kita kasih tanda dikit. Dan kita lanjut untuk mencatat transaksi tanggal 7. Dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkutan secara kredit. Jadi di sini kita baru saja mengirimkan tagihan atas jasa yang sudah kita berikan kepada konsumen. Nah, transaksinya ini secara kredit berarti munculnya adalah piutang usaha ya, piutang usaha. Karena uangnya belum kita terima, kita baru mengirimkan tagihannya saja. Berarti kita tetap harus mengakui itu sebagai pendapatan. Piutang di sini bertambah ya, tanggal 7 piutang masuk kelompok harta, harta bertambah di sini pengiriman tagihan. Piutangnya bertambah 10.800.000. Kemudian pendapatan bertambah sebanyak 10.800.000. Perlu diingat kembali bahwa modal itu dipengaruhi oleh pendapatan dan beban juga price ya. Jadi ketika ada pendapatan, pendapatan itu menambah modal. Kalau beban itu mengurangi modal. Penarikan dari pemilik juga mengurangi modal. Dan satu lagi adalah tambahan investasi. Kalau ada tambahan investasi, otomatis modalnya juga bertambah. Oke, karena di sini pendapatan, maka pendapatan kita catatkan di sisi modal ya, karena menambah modal. Kita catat lagi kembali saldonya setelah transaksi tanggal 7.
Transaksinya sudah berubah, sekarang kasnya masih sama 77.200.000. Lalu ada piutang usaha 10.800.000. Lalu ada perlengkapan 6.800.000. Di sisi kewajiban ada utang usahanya 4 juta, modal kita bertambah menjadi 90.800.000. Kembali lagi, kita akan mencatat transaksi tanggal 10. Diterima uang dari pelanggan, ya, diterima uang berarti kas kita akan bertambah yang telah menggunakan jasa angkutan, ya, berarti atas pendapatan jasa, ya, pendapatan jasa cara tunai, ya. Jadi cukup jelas soalnya. Kita akan catat transaksi tanggal 10 atas penerimaan pendapatan. Kas kita bertambah 21 juta. Lalu modal kita bertambah, ya. Ingat kembali, yang menambah modal adalah pendapatan dan tambahan investasi. Yang mengurangi modal adalah beban dan penarikan dari pemilik. Oke, kita catat kembali saldonya. Sekarang posisi kas kita menjadi 98.200.000. Modal kita berubah menjadi 111.800.000. Kemudian kita akan mencatat transaksi tanggal 14, membayar beban iklan sebesar 5.600.000. Berarti ada pengeluaran uang kas untuk pembayaran beban iklan. Di sini karena dibayar berarti uang kas kita berkurang 5.600.000. Lalu modal kita berkurang, ya, 5.600.000. Kembali, yang mempengaruhi modal salah satunya adalah beban. Beban itu mengurangi modal. Jadi sekarang saldo kas kita ada 92.600.000 dan yang berubah adalah modal. Modal kita menjadi 106.200.000. Kemudian kita catat transaksi untuk tanggal 18, membayar sewa kantor bulan Juni, ya, biaya sewa, ya, 10 juta, berarti dibayar sama seperti transaksi tanggal 14, ada pengeluaran kas kita akan berkurang sebesar 10 juta. Modal kita juga berkurang 10 juta. Sekarang saldonya bisa kita lihat, kas kita berubah menjadi 82.600.000, ya. Modal kita pun sekarang tinggal 96.200.000. Lanjut lagi, tanggal 21, membayar utang atas pembelian perlengkapan pada SPBU Jaya sebesar 2.800.000. Berarti ini atas transaksi yang tanggal 4 ini, ya. Tanggal 4 ke SPBU Jaya Raya. Jadi karena kita kan punya utang 4 juta, ya. Di sini tanggal 21 kita bayar sebesar 2.800.000. 21 Juni pembayaran utang. Kas kita berkurang 2.800.000 karena utang kita bayar dengan uang kas. Lalu utang kita berkurang juga 2.800.000. Kembali kita cek saldo kita. Uang kas kita sekarang menjadi 79.800.000. Lalu utang kita pun berkurang menjadi 1.200.000. Kita lanjutkan kembali untuk transaksi tanggal 25. Tanggal 25 diterima kas dari Tuan Adam atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Diterima kas atas jasa, berarti pendapatan, ya, sebesar 3.600.000. Diterima kas berarti tanggal 25 kas kita bertambah. Kas kita bertambah 3.600.000. Lalu pendapatan berarti menambah modal. Modal kita bertambah 3.600.000. Sekarang saldo kas kita sudah berubah lagi, ya, menjadi 83.400.000. Lalu modal kita pun sekarang jadi 99.800.000. Lanjut ke transaksi tanggal 28. Tuan A
mengambil uang tunai 12 juta untuk membayar keperluan anak dan istrinya. Berarti ada pengambilan untuk keperluan pribadi ya. Kita catat sini tanggal 28. Penarikan untuk keperluan pribadi itu biasa disebut dengan prive ya. Prive mengurangi modal sebesar 12 juta. Kas kita pun berkurang 12 juta. Dan modal kita berkurang 12 juta. Posisi saldo kita sekarang menjadi kasnya menjadi 71.400.000, modalnya menjadi 87.800.000. Kemudian terakhir transaksi tanggal 28, transaksi perhitungan secara fisik di gudang. Perhitungan fisik di gudang dilakukan dan pemakaian perlengkapan yang tersisa senilai 3.700.000. Jadi untuk perlengkapan biasanya di akhir bulan kan dilakukan penghitungan ulang atau stock of name atas saldo perlengkapan. Nah, di sini saldo perlengkapan kita jumlahnya adalah 6.800.000 ini ya saldo perlengkapan kita. Namun ternyata setelah dilakukan penghitungan yang tersisa adalah 3.700.000. Ini yang tersisa ya, 3.200.000. Maka kita akan mencatat transaksinya sesuai dengan jumlah yang terpakai supaya nanti saldo akhir perlengkapannya adalah sesuai dengan yang tersisa ya. Nanti saldo akhir perlengkapannya adalah yang tersisa yaitu 3.700.000. Nah, kita catat transaksinya yaitu untuk mencatat pemakaian perlengkapan di bulan Juni yaitu sebesar 3.100.000. Nah, pemakaian perlengkapan ini juga mengurangi modal ya. Karena kita akui sebagai beban perlengkapan yang terpakai untuk periode bulan Juni. Jadi perlengkapannya berkurang 3.100.000, modal pun berkurang 3.100.000. Nanti kita lihat saldo perlengkapannya sesuai dengan penghitungan fisiknya. Kita lihat ya. Nah, saldo kas kita tetap 71.400. Nah, saldo perlengkapannya adalah 3.700.000 sesuai dengan yang tersisa di gudangnya. Baik, kita sudah selesai untuk mencatatkan transaksi sampai dengan tanggal 28. Di sini kita akan lihat saldo di sisi aset, di sisi hartanya yaitu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Totalnya adalah 85.900.000. Lalu di sisi sebelah kanannya ada kewajiban dan modal. Kita lihat totalnya adalah 85.900.000 juga. Berarti sudah sama dari sisi harta dan di sisi kewajiban ya. Hartanya sama dengan kewajiban dan ekuitas. Baik, ini adalah hasil pembahasan latihan kita untuk soal hari ini. Jangan lupa, prinsipnya adalah kita harus memahami persamaan dasar akuntansinya ya. Persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Kebetulan di sini sudah disediakan untuk tabelnya. Jika tabelnya ini belum disediakan, maka kita harus bisa menentukan dari transaksi yang ada, mana yang masuk dalam kelompok kas, mana yang piutang, dan mana yang perlengkapan. Ya, untuk menentukan akun-akunnya sendiri, ya. Tapi karena di sini soalnya sudah disediakan akunnya, berarti kita tinggal mengisikannya ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kalau akunnya belum disediakan, berarti kita harus meng-create atau membuat akunnya sesuai dengan transaksinya, ya. Kemudian tadi juga kita sudah bahas ya, yang mempengaruhi ekuitas, mempengaruhi modal itu ada pendapatan,
pendapatan itu menambah modal. Lalu ada tambahan investasi, ini menambah modal, yang mengurangi adalah beban, mengurangi modal, dan adanya penarikan dari pemilik. Ini yang mengurangi modal. Jadi modal itu dipengaruhi oleh 4 hal ini ya. Oke, demikian penjelasan untuk latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.